Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok IPI yang terdiri dari Neneng Nur Fariza, Sera Kaisar Taj Mahal, Sipa Maroja Hasanah akan menyampaikan materi mengenai kelembagaan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Kaisar Taj Mahal dengan NIM 1192100067. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan dalam pendidikan Islam. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal, bentuk, wujud, atau tujuan ikatan badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat yang berlangsungnya sebuah proses pendidikan. Lembaga tersebut mengandung konkret sebuah sarana dan prasarana, dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta tanggung jawab pendidikan itu sendiri. Lembaga menurut Ensiklopedia Indonesia, lembaga pendidikan itu merupakan suatu wadah pendidikan yang dikelola demi mencapainya hasil pendidikan yang diinginkan. Kemudian, lembaga yang tidak dapat dirubah. Lembaga yang tidak dapat dirubah adalah sesuatu kepercayaan yang di dalamnya berkaitan hubungan manusia dengan Allah yang terwujud dalam sebuah pola tingkah laku yang mengubah manusia itu sendiri menuju manusia yang lebih baik dalam hal perbuatan, sehingga di dalamnya tidak terjadi perbedaan status ekonomi, namun yang ada hanya perbedaan keimanan di hadapan Allah. Kemudian, lembaga yang dapat diubah. Lembaga yang dapat berubah adalah sesuatu yang di dalamnya berkaitan dengan manusia itu sendiri dengan pola tingkah laku yang di dalamnya menjadi sebuah acuan yang untuk memutuskan segala sesuatu dengan hasil musyawarah atau melalui ijtihad yang dilakukan manusia, sehingga bisa dapat berubah-ubah karena bukan berasal dari Allah. Kemudian ada prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesehatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian prinsip pembinaan manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, Al-Aqsa 77. Kemudian yang ketiga, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan dan kaya dengan ilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian yang keempat, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Kemudian yang kelima, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, daya rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta rasa dan Tanggung jawab lembaga pendidikan Islam. Sebelum memasuki siapa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan Islam, lebih baik kita melihat pendapat para ahli dalam merumuskan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Seorang ahli filsafat, antropologi, dan fenomena bernama Levengel menyatakan bahwa yang bertanggung jawab di atas penyelenggaraan pendidikan adalah yang pertama, lembaga keluarga yang mempunyai wewenang bersifat kodrati, yang kedua, lembaga negara yang mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang, yang ketiga, lembaga gereja yang mempunyai wewenang berasal dari amanat Tuhan. Keluarga sebagai pendidikan Islam. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh, nasl, ali, dan nasab. Keluarga atau kaula dan warga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Intinya, keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Sebagai pendidik anak-anaknya, ayah dan ibu mempunyai kewajiban dan memiliki bentuk yang berbeda-beda karena keduanya beda kodrat. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga melalui pemanfaatan karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, atau dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan selanjutnya dinafkahkan pada anak dan istrinya.
Dan kewajiban ibu adalah menjaga, memelihara, mengelola keluarga di rumah suaminya, terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya. Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di masjid sebagai lembaga pengembangan pendidikan keluarga. Sementara itu dibutuhkan suatu lingkaran lembaga dan ditumbuhkannya. Al-Abdi menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Karena itu, masjid merupakan lembaga kedua setelah lembaga pendidikan keluarga yang jenjang pendidikannya terdiri dari sekolah menengah sampai ke jenjang sekolah tinggi. Fungsi masjid dapat lebih efektif bila di dalamnya disediakan fasilitas-fasilitas terjadinya proses belajar mengajar. Fasilitas yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama ada perpustakaan yang menyediakan berbagai jenis buku bacaan dengan berbagai disiplin keilmuan. Yang kedua ada ruang diskusi yang digunakan untuk berdiskusi sebelum dan sesudah sholat jamaah. Yang ketiga ada ruang kuliah, baik digunakan untuk training atau tadrib di remaja masjid atau juga madrasah diniyah. Yang keempat ada teknik khotbah atau dapat digunakan teknik komunikasi transaksi, yakni antara khotib dengan para audiens terjadi dialog. 5. Aktif satu sama lain sehingga situasi dalam khotbah menjadi lebih aktif dan tidak monoton. Teknik dialog hiwar dapat diterapkan dalam khotbah Jumat yang manakala memenuhi persyaratan. Yang selanjutnya, F. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kehadiran kerajaan Bani Utsmaniyah menjadi pesatnya ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid, tetapi juga pada lembaga-lembaga yang ketiga, yaitu kutab, pondok pesantren. Pondok pesantren dengan karakteristik khasnya merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis dengan sistem halaqah, sistem setoran. Pada tahap berikutnya, pondok pesantren mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh dana dari iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik. Di Indonesia, istilah kutab lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai, pendidik, yang mengajar dan mendidik para santri, peserta didik, dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan dan asrama sebagai tempat tinggal santri. G. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah adalah isim masdar dari kata darosa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara lainnya, yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam. Sebagai ahli sejarah berpendapat bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam muncul dari penduduk Nishapur, tetapi tersiarnya melalui Perdana Menteri Bani Saljuk yang bernama Nizam al-Muluk, melalui Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada tahun 1655 Masehi. Selanjutnya, Gibb dan Homers menuturkan bahwa pendiri madrasah terbesar adalah Nizamul adalah Salah ad-Din al-Ayyubi.